prinsip sukses yang pertama. Kalau ingin sukses, ini 3 prinsip ini yang saya mau sampaikan buat kita. Yang pertama adalah ini. Mazmur 127, nanti sudah baca sendiri. Mazmur 127 dikatakan, jika bukan Tuhan yang membangun, sia-sia kita berusaha membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang menjaga, sia-sia kita berusaha untuk menjaganya. Kalau saudara ingin sukses dalam mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudara selalu pastikan bahwa Tuhan itu yang menjadi builder ketika saudara ingin membangun bisnis, membangun keluarga, membangun karir, membangun masa depan saudara. Pastikan Mazmur 127 ini. Unless the Lord build the house, kecuali Tuhan yang membangun rumah, membangun bisnis, membangun pelayanan, sia-sia kita berusaha untuk membangunnya. Artinya, this is what true success is. Artinya ada orang-orang yang membangun tanpa Tuhan yang menjadi pembangunnya, tanpa Tuhan jadi pondasi hidupnya. Punya uang, jabatan, punya nama terkenal, tapi Tuhan bilang itu sia-sia. Kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sia kita berusaha untuk membangunnya. Sukses artinya adalah ini, build what God is building. Sukses artinya bangun apa yang Tuhan sedang bangun. Bangun apa yang Tuhan bangun. Saya ingat betul beberapa, mungkin sudah cukup lama. Ya. Ada sebuah buku yang terkenal waktu itu, God Chaser kalau tidak salah. Ya, judulnya itu pengejar-pengejar Tuhan. Dalam buku diceritakan tentang how God, ketika kita mengejar Tuhan, menemukan Tuhan, dan ada satu kesempatan Tuhan bekerja dalam sebuah ibadah, diceritakan Tuhan turun dan literally mimbar itu pecah. Dengan kehadiran Tuhan yang luar biasa. Tapi apa yang manusia lakukan? Kita bangun kembali. Kita bangun mimbar yang lebih besar. Dari hari ini, Tuhan sedang membawa gereja pulang ke rumah. Apa yang Tuhan sedang lakukan? God, hati Tuhan adalah keluarga. Itu sebabnya nama jemaat di Salatiga ini adalah Father's House Community Church. Father's House. Karena Tuhan itu Bapa. Dan kita semua ini adalah rumahnya Bapa di surga. Dan kita punya mission dan vision statement kita adalah building family for better generation, membangun keluarga untuk generasi yang hebat, generasi yang lebih baik ke depan buat Indonesia. Dan ini jadi passion kita. Mari dimanapun saudara berada saat ini, Tuhan sedang membangun keluarga. Itu di atas segala-galanya dia yang sedang bangun. Ya, Mazmur 127 konteksnya adalah building family. Membangun keluarga. Nah, this is what success is. Tuhan harus jadi pembangun, Tuhan harus menjadi inisiator, Tuhan yang harus punya gambarnya, Tuhan yang punya pondasi, dan Tuhan juga menyediakan materialnya. Dan kita semua hanyalah rekan sekerjanya Tuhan dalam pembangunan ini. Ini yang pertama. Kalau saudara ingin sukses, ini prinsip yang penting yang pertama. Ya. Yang kedua, rajin dan kerja keras. Prinsip kerja keras. Amsal 13 ayat yang keempat. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Hati si pemalas penuh keinginan. Jadi kalau ada banyak keinginan, si pemalas bukan tidak punya mimpi. Si pemalas bukan tidak punya keinginan. Orang yang malas itu punya banyak keinginan. Dan menurut ayat ini, si pemalas, hati si pemalas penuh keinginan. Cuma problemnya itu hanya menjadi keinginan, itu menjadi mimpi, itu menjadi karena terlalu banyak tidur, itu harusnya akhirnya menjadi fantasi dan halusinasi dan tidak pernah menjadi kenyataan. Hati si pemalas penuh keinginan. Tetapi
sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Artinya malas dan rajin ini pertama-tama bukan urusan saudara berapa jam sehari bekerja pertama. Tapi bicara tentang hatinya dulu, the heart. Nah, prinsip yang kedua, prinsip kerja keras. Nah, kalau saudara ingin sukses dalam apapun juga, dalam bisnis, dalam karir, dalam mengerjakan apapun juga, prinsip ini bisa dikatakan prinsip yang universal, saudara. Tuhan ingin ada sebuah revolusi yang terjadi buat bangsa kita. Dan itu yang saya suka dengan Pak Jokowi. Periode pertama ini program kerjanya adalah kerja. Indonesia kerja. Dan periode ini Indonesia maju. Kalau nggak kerja nggak bisa maju. Gimana mau maju nggak kerja? Gimana hidup saudara mau maju? Bisnis saudara maju, keluarga saudara maju, keuangan saudara maju. Kalau saudara tidak kerja. Dan Tuhan mau beri hati ini. Angkat hati yang malas itu. Dan dia beri kepada kita hati yang rajin. Karena hati yang rajin ini diberi kelimpahan. Paulus adalah contoh orang yang punya hati yang rajin. Dia berkata bahwa aku bekerja lebih keras dari semua rasul yang lain. Bukan aku, tetapi anugerah. Anugerah, bayangkan. Bekerja tanpa anugerah Tuhan, itu saja pasti saudara akan diberkati secara kelimpahan. Apalagi saudara bekerja dalam kerangka bergantung dengan hikmat dan anugerah Tuhan. Saya yakin sekali, saudara akan sangat diberkati. Dan saudara akan jadi berkat. Dan prinsip yang ketiga, prinsip memberi. Prinsip sukses. Ada tiga prinsip ini yang utama. Pastikan Tuhan yang memulai dan Tuhan jadi pembangun apapun yang kau kerjakan. Pastikan Tuhan jadi inisiatornya. Karena bukan Tuhan sia-sia. Kalau bukan Tuhan yang jaga, sia-sia. Dan yang kedua, rajin. Nggak cukup hanya karena saudara mentaati Tuhan, bukan berarti kemudian saudara tinggal tidur, tenang, diam, nggak ngapa-ngapain. Nggak, kerja keras. Kerja keras. Prayer hard, work hard. Ya, doa yang lebih keras lagi. Tapi juga bekerja yang lebih keras lagi, saudara. Ya, yang ketiga adalah prinsip memberi. Prinsip memberi. Amsal pasal 11 ayat yang ke-24. Amsal 11:24 dikatakan demikian. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Tapi ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Pernahkah saudara kenal orang yang seperti ini? Ada yang menyebar harta, memberi, generous, tapi bertambah kaya. Tapi ada yang menghemat luar biasa, secara luar biasa. Atau mungkin lebih tepatnya adalah pelit dan kikir. Menghemat is good, tapi menghemat secara luar biasa, ini konotasinya bukan cuma hemat, tapi kikir dan pelit. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Selalu berkekurangan. Dan prinsip yang ketiga adalah ini, prinsip sukses di hadapan Tuhan. Sukses bukanlah seberapa banyak yang saudara miliki, tapi seberapa banyak yang saudara lepaskan dan siap lepaskan. Sukses bukan cuma sekedar mengumpulkan sebanyak-banyaknya untuk diri saudara demi kenyamanan dan jaminan hidupmu, tapi sukses adalah seberapa kuat, seberapa banyak saudara rela melepaskan apa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara untuk melihat rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan orang lain. This is how you define success. Makanya Yesus kasih resep simple untuk hidup bahagia. Dia berkata, terlebih bahagia memberi daripada menerima. Mental miskin, kebahagiaannya adalah ketika dia diberi. Mental budak, kebahagiaannya adalah ketika dia menerima. Mental budak adalah ketika kekurangan terus-menerus dikatakan di sini. Minta-minta terus.
Tapi mental kaya, kebahagiaannya ada pada ketika dia memberi. Dan itu tidak harus selalu uang. Memberi hidup, waktu, tenaga, pikiran, energi saudara, doa saudara, kasih saudara, senyum saudara. Saya happy awal tahun ini. Karena seperti janjinya Tuhan. Nanti saya sampaikan di minggu-minggu sebelumnya, tapi berikutnya. Ada sebuah ayat yang Tuhan janjikan bahwa I give you a treasure of darkness. Tuhan berikan harta benda yang terpendam dan kekayaan yang tersembunyi. Dan saya sedang menghidupi ini. Ya, siapkan diri saudara. Karena akan ada orang-orang yang bahkan tidak kenal Tuhan. Dia akan mempercayakan sesuatu untuk saudara kelola. Ya. Wow, saya enjoy, saya bahagia. Tanggal 2 kita memulai sesuatu yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Kita mulai sebuah bisnis kuliner namanya Abah Acun di Kopeng. Dan saya happy sekali. Kenapa? Karena saya bisa ketemu dengan orang berbagai suku, berbagai agama, dan di situ saya bisa memberi walaupun hanya menyapa dan mengakhirnya dengan Gusti berkahi, Tuhan memberkati. Bisa tersenyum dan tanya mereka dari mana asalnya mereka. Dan wajah-wajah mereka menjadi pokok doa saya. Wajah-wajah mereka itu menjadi ditanam di hati. Dan Tuhan berkata, this is the church of the future. Inilah gereja di masa depan akan seperti ini. Gereja di masa depan akan seperti ini. So ini prinsip yang ketiga.